Pada kasus pertama, ada dua buah kelereng, yaitu kelereng A dan kelereng B, yang dimana kelereng A akan terjun dari atas melewati dua buah incline dan sempat untuk menabrak tembok. Kelereng B akan menunggu di bawah setelah incline kedua. Berikut adalah data-datanya. Kelereng A setelah melewati incline pertama akan memiliki kecepatan sebesar 1,372 meter per second. Dan karena kelereng A sempat untuk menabrak tembok, kecepatannya menjadi turun drastis, yaitu sebesar 0,437 meter per second. Setelah kelereng A melewati incline kedua, kecepatannya menjadi 1,569 meter per second. Dan karena ada kelereng B yang menunggu di bawah, maka terjadi tumbukan sehingga kecepatan kelereng A yaitu menjadi 0,083 meter per second dan kelereng B mengalami penambahan kecepatan yaitu menjadi 1,491 meter per second. Untuk momentum sebelum dan setelah terjadinya tumbukan, itu nilainya hampir sama, yang sebelumnya 0,00849 kg per second, setelahnya menjadi 0,00853 kg per second. Namun, berdasarkan data dari video, terlihat bahwa kecepatan kelereng A setelah melewati incline kedua yaitu sebesar 1,497 meter per second, dan kecepatan kelereng B setelah terjadi tumbukan yaitu adalah 1,497 meter per second. Yang dimana kelereng A saat tepat terjadi tumbukan itu cenderung diam, karena terlihat pada satu frame kelereng tersebut terlihat tidak mengalami suatu pergerakan. Untuk case yang kedua, hampir sama dengan case pertama, hanya saja kelereng B diganti dengan bola pingpong. Berikut adalah data-datanya. Untuk kelereng A, datanya sama seperti dengan kasus pertama, sampai saat kelereng A melewati incline kedua, yaitu kecepatannya sebesar 1,569 meter per second, dengan besar momentum 0,00849 kg meter per second. Namun, perbedaan di sini adalah saat kelereng A dan bola pingpong bertumbukan, kecepatan bola pingpong adalah sebesar 2,008 meter per second dan kecepatan dari kelereng A menjadi 0,592 meter per second, sehingga momentum akhir adalah sebesar 0,00851 kg meter per second. Namun, berdasarkan data hasil percobaan dari video, terlihat bahwa kecepatan kelereng A setelah melewati incline kedua yaitu sebesar 1,796 meter per second, lalu untuk kecepatan bola pingpong yaitu sebesar 2,095 meter per second, dan kecepatan kelereng A setelah terjadinya tumbukan adalah sebesar 0,898 meter per second. Kasus ketiga pada dasarnya memiliki lintasan yang sama dengan dua kasus sebelumnya. Namun yang berbeda adalah untuk bagian di bawah ada dua buah kelereng, yaitu kita sebut sebagai kelereng B dan kelereng C. Karena memiliki lintasan yang sama, kelereng A setelah melewati incline kedua memiliki kecepatan yang sama dengan dua kasus sebelumnya, yaitu sebesar 1,569 meter per second dan besar momentum yaitu sebesar 0,00849 kg meter per second. Dan kita menghitung energi kinetiknya yaitu adalah sebesar 0,00667 Joule. Lalu, saat terjadi tumbukan, berdasarkan teori, kecepatan kelereng B yaitu sebesar 1,034 meter per second, begitu juga dengan kelereng C yaitu sebesar 1,034 meter per second. Yang dimana, jika kita telusuri lebih dalam lagi, kecepatan kelereng A seharusnya itu mengalami arah yang berlawanan alias mundur dengan value sebesar 0,214 meter per second. Dan perbesaran theta, yaitu adalah pergeseran arah kelereng B dan C dari garis asli, yaitu adalah sebesar 30 derajat. Sehingga momentum akhirnya yaitu senilai 0,00707 kg meter per second, dan untuk energi kinetik setelahnya yaitu sebesar 0,00589 Joule. Namun, berdasarkan data percobaan, kita sedikit sulit untuk mendapatkan nilai yang mendekati hasil teori. Kita mendapatkan value bahwa kecepatan kelereng A setelah melewati incline kedua yaitu sebesar 1,500 meter per second, dan kecepatan kelereng B dan C itu nilainya hampir sama. Untuk B itu 1,410 meter per second, kelereng C sebesar 1,540 meter per second. Dan untuk theta B yaitu sebesar 45 derajat, dan untuk theta C yaitu sebesar 35,8 derajat. Untuk kelereng A sendiri, setelah terjadi tumbukan, besar nilai kecepatannya adalah 1,5 meter per second.
Untuk case yang terakhir, lintasannya sedikit berbeda. Berikut adalah data-datanya. Untuk kelereng A sendiri, setelah melewati incline pertama, besar kecepatannya yaitu 1,230 meter per second. Karena kelereng A sempat untuk menabrak tembok, maka kecepatannya menjadi 0,392 meter per second. Namun setelah itu, kelereng A akan melewati incline kedua, yang dimana kecepatannya menjadi 1,614 meter per second. Karena jarak dari incline kedua hingga tempat terjadi tumbukan itu lumayan jauh, maka kita harus mencari juga untuk kelereng A tepat sebelum terjadinya tumbukan, yaitu kecepatannya adalah sebesar 1,607 meter per second. Sehingga nilai dari momentum sebelum tumbukan adalah 0,00871 kg meter per second, dan energi kinetik sebelumnya yaitu adalah 0,00700 joule. Kelereng A bertumbukan dengan kelereng B dan bola pingpong, sehingga kecepatan dari kelereng B adalah 0,875 meter per second, kecepatan dari bola pingpong adalah 1,785 meter per second, kecepatan kelereng A setelah terjadinya tumbukan adalah 0,1 meter per second, dan energi kinetik setelah dihitung senilai 0,00829 joule. Lalu untuk theta kelereng B dan bola pingpong yaitu adalah 30 derajat. Untuk momentumnya adalah senilai 0,00871 kg meter per second. Namun berdasarkan data percobaan, terlihat bahwa kecepatan kelereng A setelah melewati incline kedua yaitu sebesar 1,607 meter per second, kecepatan kelereng B 0,847 meter per second, kecepatan bola pingpong 1,987 meter per second, kecepatan kelereng A setelah terjadi tumbukan adalah 0,299 meter per second, dengan theta bola pingpong adalah sebesar 41,8 dan theta kelereng B itu 45 derajat. Eksperimen ini membuktikan bahwa hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi berlaku pada setiap kasusnya, yang dimana distribusi kecepatan akhir sangat dipengaruhi oleh rasio massa dan geometri tumbukan. Pada kasus 1 dan 2, transfer momentum terjadi secara efisien satu arah, sedangkan untuk kasus 3 dan 4, momentum terbagi menjadi dua komponen, yaitu sumbu X dan Y. Lalu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbedaan massa seperti bola pingpong akan menghasilkan kecepatan akhir yang lebih tinggi pada objek tersebut. Lalu untuk hal-hal lain seperti koefisien restitusi kelereng dan juga ruginya energi akibat gesekan lintasan dan benturan pada dinding yang secara signifikan mereduksi kecepatan sebelum mencapai titik tumbukan utama.